Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proses bisnis kami yang berjudul PT Telkom Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aprilia Sofriani Putri dan Ediansyah dengan 3 digit NIM terakhir 147, Muhammad Faras Fatih dengan 3 digit NIM terakhir 149, Ahmad Hairul Firdani dengan 3 digit NIM terakhir 150, saya sendiri Benediktus Simanulang dengan 3 digit NIM terakhir 156, Hamida Azahra dengan 3 digit NIM terakhir 169, dan Nauro Asmia Rohidah dengan 3 digit NIM terakhir 178. Baiklah, kami akan memulai presentasi kelompok kami. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk yang pertama yaitu proses bisnis. Untuk proses bisnis penting dari PT Telkom Indonesia adalah proses pelayanan pelanggan atau customer service. Proses ini sangat penting bagi PT Telkom Indonesia karena membantu perusahaan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang responsif dan efisien, PT Telkom dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperkuat reputasi perusahaan dalam industri telekomunikasi. Lalu sisi infrastruktur. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Infrastruktur yang dimiliki oleh PT Telkom meliputi jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat, optik yang luas, pusat data atau data center, jaringan internet, dan infrastruktur komunikasi kabel seperti layanan seluler. Selain itu, Telkom juga memiliki infrastruktur untuk menyediakan layanan televisi kabel dan layanan telepon tetap. Infrastruktur ini mendukung berbagai layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh PT Telkom kepada pelanggan di Indonesia. Next. Lalu dari sisi informasi, PT Telkom India atau Persero, TTK, lebih dikenal sebagai Telkom, adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Berikut untuk informasi umum tentang PT Telkom. Yang pertama yaitu sejarah. Telkom didirikan pada tahun 1991 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1995 sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Telkom bertanggung jawab menyediakan layanan telekomunikasi di Indonesia. Lalu untuk jasa telekomunikasi tetap. Telkom menyediakan layanan telepon tetap di seluruh Indonesia. Lalu untuk telepon seluler, Telkom menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia melalui anak perusahaannya, yaitu Telkomsel. Next. Telkom adalah penyedia layanan internet besar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk termasuk IndiHome. Telkom juga menyediakan layanan jaringan data dan solusi komunikasi bisnis untuk perusahaan. Telkom terus berupaya melakukan inovasi dan pengembangan teknologi baru di bidang telekomunikasi. Perusahaan yang menangani proyek pembangunan infrastruktur komunikasi di seluruh Indonesia. Yang pertama, keterlibatan internasional. Telkom juga terlibat dalam proyek internasional, termasuk investasi kabel bawah laut untuk meningkatkan konektivitas global. Yang kedua yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Adalah Telkom memiliki berbagai program CSR untuk mendukung pengembangan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan hidup. Next. Selanjutnya yaitu berikut beberapa informasi bisnis PT Telkom. Pertama, pendapatan dan laba. Pendapatan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. PT Telkom menghasilkan pendapatan dari layanan komunikasi dan seluler, layanan internet dan data. Laba bersih mencerminkan laba yang dicapai setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan biaya lainnya. Selanjutnya, struktur bisnis. PT Telkom meliputi Telkomsel, operator seluler termuka di Indonesia, IndiHome, layanan paket internet, telepon dan TV kabel, Telkom Infra, fokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain, memiliki beberapa anak perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dan pangsa pasar.
Pangsa pasar di berbagai segmen industri telekomunikasi merupakan indikator penting untuk menilai posisi perusahaan dalam industri tersebut. Selanjutnya itu investasi infrastruktur. PT Telkom terus melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasinya. Hal ini mencakup pengembangan jaringan, pusat data, dan teknologi mutakhir untuk meningkatkan layanan dan kapasitas. Selanjutnya yaitu inovasi. Informasi inovasi yang dilakukan PT Telkom mengembangkan layanan berbasis teknologi baru, penerapan teknologi 5G, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan dan rasio keuangan. Menganalisis kinerja keuangan termasuk rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio utang, memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang stabilitas dan efisiensi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu aplikasi. PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi besar kemungkinan menggunakan berbagai jenis aplikasi pemodelan dan simulasi untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah pemodelan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan mereka untuk merencanakan, mendesain, dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan, termasuk jaringan kabel serat optik dan nirkabel. Selain itu, PT Telkom mungkin menggunakan aplikasi simulasi untuk memprediksi dan menguji kinerja jaringan mereka dalam berbagai situasi seperti lonjakan lalu lintas atau kegagalan peralatan. Analisis kapasitas dan kinerja juga menjadi fokus, di mana pemodelan dan simulasi digunakan untuk merencanakan investasi infrastruktur yang tepat. Selain itu, aplikasi tersebut juga digunakan untuk manajemen risiko dan optimisasi operasional, membantu PT Telkom dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selanjutnya sumber daya manusia. Dari sisi positif, yang pertama ada kualitas. PT Telkom berinvestasi dalam pengembangan karyawannya melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Ini menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan. Yang kedua ada profesionalisme. Karyawan PT Telkom dikenal dengan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil. Ketiga ada inovatif. PT Telkom mendorong budaya inovasi di kalangan karyawannya, sehingga menghasilkan solusi dan layanan baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, ada berorientasi pelanggan. Karyawan PT Telkom memiliki fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan dan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Yang terakhir ada kolaboratif. Terdapat budaya kerja kolaboratif yang kuat antar karyawan, sehingga memudahkan mereka untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Selanjutnya dari sisi tantangannya, transformasi digital. Industri telekomunikasi sedang mengalami transformasi digital yang cepat. Ini membutuhkan karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan baru agar tetap relevan. Selanjutnya ada kompetensi. Persaingan di industri telekomunikasi semakin ketat. Hal ini menuntut PT Telkom untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Yang terakhir ada mobilitas kerja. Pandemi COVID-19 telah mendorong tren kerja jarak jauh atau remote work. PT Telkom perlu memastikan bahwa SDM-nya siap dan mampu beradaptasi dengan modal kerja yang baru ini. Selanjutnya untuk target, yang pertama meningkatkan nilai perusahaan. 1. Meningkatkan pendapatan dan laba bersih. 2. Meningkatkan kapitalisasi pasar. Ketiga, memperkuat struktur pemodalan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. 2. Memperluas jangkauan layanan. 1. Meningkatkan jumlah pelanggan, baik untuk layanan telekomunikasi maupun layanan digital. 2. Memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Dan terakhir, mengembangkan layanan baru yang inovatif. 3. Meningkatkan daya saing. Meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, memperkuat brand image,
meningkatkan daya saing di pasar global. 4. Mendukung pembangunan nasional, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan layanan digital, mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era digital. Yang terakhir, menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Menjadi pemimpin dalam transformasi digital di Indonesia, menjadi penyedia layanan digital terlengkap dan terbaik di Indonesia, dan menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling diminati oleh pelanggan. Oke, selanjutnya proses dan efisiensi. Proses utama dalam bisnis telkom meliputi penyediaan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan layanan, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Efisiensi dalam proses ini dicapai melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK. Otomatis proses bisnis dan pemantauan kinerja secara terus-menerus. Telkom juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, Telkom juga fokus pada inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang dan meningkatkan daya saing pasar. Kemudian di sini ada flow map proses bisnis PT Telkom. Yang pertama yaitu mulai dari pelanggan, di mana pelanggan yang pertama akan mengisi keluhan, kemudian customer service akan mengidentifikasi akun pelanggan tersebut, kemudian akan menganalisis masalah yang atau keluhan yang diajukan oleh pelanggan, kemudian customer service akan menyediakan solusi untuk keluhan tersebut. Setelah itu customer service akan mengajukan apakah ada keluhan lain atau tidak. Jika tidak, maka akan lanjut ke bagian evaluasi layanan, di mana mereka akan mengajukan untuk memberikan kritik dan saran terhadap kinerja PT Telkom, kemudian akan selesai. Next. Kemudian di sini ada brainstorming. Yang pertama yaitu permintaan penerimaan pelanggan, kemudian pendataan informasi, kemudian analisis masalah, resolusi pertanyaan pertama, kemudian pengalihan atau eskalasi, kemudian pemecahan masalah, komunikasi dengan pelanggan, tindak lanjut, pemantauan kinerja, dan terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya di sini ada framing proses dari PT Telkom. Yang pertama yaitu ada event. Event sendiri ada pengajuan keluhan atau masalah oleh pelanggan, kemudian ada subproses. Yang pertama yaitu pengecekan info pribadi, kemudian mengecek dan menganalisis masalah, kemudian penyediaan solusi, kemudian follow up mengenai masalah lain, kemudian melakukan evaluasi. Resultnya yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan reputasi perusahaan. Kemudian ada case for action. Yang pertama ada ketidaksesuaian dengan harapan pelanggan, kelambanan respon terhadap keluhan pelanggan, kualitas layanan yang buruk, gangguan sistem, dan tidak memahami perbedaan budaya atau bahasa. Kemudian visinya yang pertama yaitu memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan pelanggan yang berkualitas, kemudian mempersiapkan sistem dan teknologi dengan baik untuk mendukung proses pelayanan pelanggan. Kemudian ada memastikan adanya proses yang efektif, cepat, dan tepat. Kemudian ada memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini dilakukan dengan efisien. Kemudian di sini ada aktor. Yang pertama ada customer service, kemudian pegawai bagian evaluasi. Selanjutnya ada mekanisme, yaitu yang pertama perbaikan proses pelayanan, kemudian pengembangan sistem dan teknologi dalam proses pelayanan. Kemudian yang terakhir ada pemahaman mengenai budaya dan bahasa pelanggan. Yang terakhir ada matriks, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian memfokuskan teknologi dan sistem pada proses pelayanan, kemudian ada mempersiapkan karyawan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, dan yang terakhir ada memungkinkan dapat menghandle keluhan dari berbagai akun dan dapat terselesaikan dengan efisien.
Baik, di sini ada analisis asisnya. Yang pertama, customer mengontak customer service, lalu memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada customer service. Lalu customer service akan menganalisis masalah yang diberikan. Kemudian akan memberikan solusi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Solusi keluhan akan dikirimkan kepada customer. Jika customer belum puas dengan jawaban yang diterima, customer masih bisa bertanya. Tapi jika customer sudah puas dengan pertanyaan yang diterima, customer dapat melakukan evaluasi terhadap evaluasi kepuasan terhadap customer service. Lalu selesai. Oke, selanjutnya ini yang aplikasi. Pertama akan ada kayak bentuk kayak gini. Terus yang kedua itu, pertama itu kan habis gini kan ada pencet login. Nah, sehabis pencet login, maka akan buat akun gini, klik akun, user, masukkan email, terus nomor telepon sama password. Di sini passwordnya juga ada beberapa ketentuan kayak gini. Sehabis isi ini maka pencet sign in, terus nanti masuk ke login. Nah, di sini kita pakai yang forget password atau lupa password. Sehabis pencet password, pencet lupa password, maka jadinya kayak gini. Masukin email terlebih dahulu, terus pencet submit buat dapetin kode reset passwordnya. Terus habis itu ada ini check your email buat dapetin kode, terus diisi kode yang dikirimin sama email. Terus ini buat ngesetting password baru, password terus confirm password terus update password lagi. Nah, sehabis itu masukkan keluhan Anda. Di sini user bisa masukin semua keluhan kayak kritikan atau masukan buat PT Telkom. Habis gitu, setelah udah selesai, ini rating buat perusahaan kita. Mau di rating 1 sampai 5 juga bebas. Terus pencet submit ini. Habis itu terima kasih. Sudah selesai. Tapi ini kan di awal kan ada about us ya. Nah, di akhirnya tuh about us itu kayak gini. Kalau pencet about us jadinya kayak gini. Telkom, penjelasan singkat tentang aplikasi PT Telkom. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya presentasi kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.